Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuna Abdillah dengan NIM 0310202084. Di sini saya akan menjelaskan sedikit laporan tentang Angios dan Gimnos Permai. Gimnos di sini saya menjelaskan tentang cemara. Dan Angios saya menjelaskan tentang terong. Yang pertama itu cemara. Cemara merupakan tumbuhan yang berbiji atau spermatopita. Tumbuhan yang memiliki ciri khas yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Morfologinya yaitu yang pertama daun. Dia mempunyai dua cabang yang mengerucut ke samping, bersisik dan membentuk kipas. Terus batangnya mempunyai batang tegak, bulat, berlubang banyak, permukaannya kasar dan berwarna coklat. Yang ketiga akar. Akarnya itu mempunyai akar tunggang dan berwarna putih kekuningan. Yang keempat bunga. Bunganya tunggal di ketiak daun berumah satu. Bunga betinanya berbentuk lonceng di dasar cabang dan bunga jantan berbentuk pawan bersayap dua di ujung cabang dan berwarna hijau. Kemudian yang kelima buah. Tanaman cemara kipas ini buahnya berwarna coklat, buah kotak, yaitu suatu kering sejati tunggal yang mengandung banyak biji. Dan yang keenam biji. Bijinya mempunyai biji bulat, pipi dan berwarna coklat. Klasifikasi dari cemara yaitu dari Kingdom Plantae, divisinya Coniferophyta, ordonya Pinales, kelasnya Pinopsida, familinya Cupressaceae, genusnya Thuja, spesiesnya Thuja orientalis. Reproduksi dari dari tanaman cemara ini berkembang biak secara vegetatif alami karena kebanyakan pohon cemara merupakan tumbuhan monoecious, tumbuhan yang organ seksual jantan dan betina berada di satu individu yang sama. Maka sangat memungkinkan proses penyerbukan satu pohon yang sama bisa saja terjadi. Organ seksual pohon cemara terdapat pada runjung cemara. Kemudian selanjutnya terong. Terong merupakan tumbuhan penghasil buah yang dijadikan sayur-sayuran. Asalnya dari India dan Sri Lanka. Terong berkerabat dekat dengan kentang dan lengka dan agak jauh dari tomat. Terong biasanya ditanam secara tahunan. Tanaman ini tumbuh 40 sampai 150 cm tingginya. Daunnya dengan lobus yang kasar, ukurannya 10 sampai 20 cm. Panjangnya 5 sampai 10 cm. Lebarnya. Jenis-jenis setengah liar lebih besar dari tumbuh hingga setinggi 225 cm. Dengan daun melebihi 30 cm dan 15 cm panjangnya. Batangnya biasanya berduri, warna bunganya antara putih hingga ungu dengan mahkota yang memiliki 5 lobus. Benang sarinya berwarna kuning, buah tepung berisi dengan diameter yang kurang dari 3 cm untuk yang liar dan lebih besar lagi untuk jenis yang ditanam. Klasifikasi dari terong, dia kingdomnya Plantae, kemudian divisinya Spermatophyta, kelasnya Dicotyledon, ordonya Tubiflorae, familinya Solanaceae, genusnya Solanum, spesiesnya Solanum melogena. Morfologinya yang pertama batangnya pendek, berkayu dan bercabang. Tinggi batang tanaman bervariasi antara 50 sampai 150 cm, tergantung pada jenis variantasinya. Permukaan kulit batang, cabang ataupun daun tertutup oleh bulu-bulu halus. Kemudian buahnya
berbentuk silindris, lonjong, oval, atau bulat. Warna kulitnya ungu hingga mengilap, hijau, putih, dan lain-lain. Terong merupakan buah sejati, tunggal, berdaging tebal, lunak, dan berair. Buah tergantung pada tangkai buahnya. Dalam satu tangkai umumnya terdapat satu buah terong, tetapi ada juga yang memiliki lebih dari satu buah. Terus yang ketiga, bunga. Bunganya merupakan banci, yaitu berkelamin dua. Dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina, yaitu putik. Bunga terong bentuknya mirip bintang, berwarna biru, cerah sampai gelap. Penyerbukan bunga dapat berlangsung secara silang maupun menyerbuk sendiri. Yang keempat, biji. Buah terong menghasilkan biji yang ukurannya kecil-kecil berbentuk pipi, berwarna coklat muda, dan ada warna merah muda. Biji ini merupakan alat reproduksi atau perbanyakan secara generatif. Yang kelima, akar. Akarnya tunggang dan bercabang-cabang. Terus dapat menembus ke dalam tanah sekitar 80 sampai 100 cm. Akarnya tumbuh mendatar, dapat menyebar pada radius 40 sampai 80 cm dari pangkal batang, tergantung dari umur tanaman dan kesuburan tanahnya. Terus kemudian yang terakhir, reproduksinya. Berkembang biak secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Kopulasi, yaitu kegiatan menggabungkan batang bawah dan batang atas tanaman. Kegiatan ini tentu membutuhkan bantuan manusia, jadi pengikat melibatkan perbanyakan buatan. Namun, penyambungan hanya bisa dilakukan dengan tanaman sejenis saja. Demikianlah laporan yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.